Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mu02 ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Anti-Cyberbullying Tools for Everyone. Untuk anggota kelompoknya sendiri, ada saya, Romi Saputra Wijaya, ada Anissa Mufidah Sofyan, dan Saiful Rijal yang berasal dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kemudian ada M. Al-Ghazali yang berasal dari Universitas Komputer Indonesia. Kemudian ada M. Wilda Akbar dari Universitas Ibnu Khaldun. Baik, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 45 responden menunjukkan bahwasannya 95,6% responden mengatakan kasus cyberbullying di Indonesia sudah marak terjadi dan 68,9% aksi bullying tersebut lebih mudah dilakukan di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwasannya kasus cyberbullying merupakan hal yang serius dan dapat memberikan dampak yang besar terutama bagi kondisi kesehatan mental seseorang yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental. Rumusan masalahnya sendiri yaitu apa upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mendeteksi unsur cyberbullying yang terdapat pada kalimat di media sosial dengan menggunakan teknologi AI dan bagaimana hasil yang didapatkan dari penggunaan teknologi AI tersebut. Dan tujuannya adalah dari proyek akhir ini untuk melakukan deteksi unsur cyberbullying yang terdapat dalam suatu kalimat di media sosial dengan menggunakan teknologi AI sehingga diharapkan dapat mengurangi kasus cyberbullying dan dapat ditangani lebih baik lagi oleh pihak yang berwenang. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi aksi cyberbullying di media sosial, pada proyek akhir ini kami membuat aplikasi klasifikasi teks cyberbullying yang bernama X atau Anti-Cyberbullying Tools. Di sini merupakan tampilan dari aplikasi kami yang memiliki 4 menu, yaitu Home, Information, Application, dan juga Team. Di sini terdapat slider, kemudian di sini terdapat fitur-fitur yang ada di aplikasi kami, yaitu chat filter yang dirancang untuk melindungi pengguna dari pengalaman yang tidak menyenangkan dari cyberbullying, kemudian using AI yang dimana melakukan klasifikasi teks menggunakan teknologi AI, dan juga chat-chat yang mengklasifikasi dan mengidentifikasi teks yang mengandung unsur cyberbullying. Kemudian di sini terdapat tentang aplikasi X atau anti cyberbullying tools dan di sini terdapat aplikasi klasifikasi teks dan di sini klasifikasi sudah bisa dilakukan secara dua arah. Jadi ketika pengguna mengetikkan salah satu kalimat dan di sini juga bisa diklasifikasi oleh pengguna lain. Kemudian ketika pengguna memberikan input yang berupa kalimat yang mengandung unsur cyberbullying, maka dapat diklasifikasi sebagai teks cyberbullying. Dan jika memberikan teks dengan maknanya yang normal, maka akan diklasifikasi sebagai teks normal. Dan di sini juga telah dapat memahami makna dari kalimat mana yang mengandung makna cyberbullying dan mana yang tidak. Kemudian di sini juga terdapat anggota kelompok Mu02 dan di sini juga terdapat footer. Untuk untuk pengambilan data yaitu data diambil dari data tweetan Twitter yang kami dapatkan melalui penelitian terdahulu dan open dataset yang kami dapatkan melalui Kaggle. Total data yang kami dapatkan adalah sebanyak 1050 data dengan dua kelas yaitu yes dan no. Next. Dan ini merupakan pengambilan data dan visualisasi data yaitu dilakukan dengan distribusi data pada masing-masing kelas telah seimbang yaitu 550 data untuk teks normal dan 525 data untuk teks cyberbullying. Untuk pre-processing yaitu dengan melakukan pembersihan teks, normalisasi teks, menghapus stop word dan melakukan stemming dan menggabungkan semua fungsi. Dan untuk fitur engineering yaitu memisahkan kolom fitur dan target yang di mana X adalah clean text dan Y merupakan label. Dan fitur extraction yang digunakan pada project kali ini yaitu dengan menggunakan back of words dan ngram. Dan fitur extraction yang satunya yaitu TF-IDF dan ngram. Untuk pemodelan dan pengembangan model AI menggunakan F-bias, di mana data uji perbandingan data uji dan data latih yaitu dengan 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji dengan menggunakan multinomial F-bias. Untuk klasifikasi reportnya dari pemodelan ini yaitu dengan precision dengan 0 75%, recall 90%, F1 score 82%, dan akurasi 82%. Untuk rata-rata akurasi pada setiap model 85%. Dan untuk pemodelan dan pengembangan model AI dengan support virtual machine, proses memisahkan datanya 80% juga dan 20%
menggunakan support vector machine. Dan untuk hasil pemodelan support vector machine dengan no precision 77%, recall 88%, F1 score 82%, dan akurasi 83%, dengan rata-rata akurasi pada cross validation 86%. Selanjutnya flowchart. Pertama akan tampil di halaman home. Selanjutnya akan ada pilihan. User dapat memilih 3 halaman, yaitu informasi, aplikasi, dan anggota. Jika memilih halaman informasi, maka selanjutnya klik tombol mulai untuk melanjutkannya ke halaman aplikasi. Di halaman aplikasi, user memasukkan teks untuk dianalisis. Setelah itu, hasilnya akan keluar hasil analisis deteksi. Selanjutnya terdapat pilihan. Jika ingin melakukan deteksi ulang, maka memasukkan teks lagi. Jika tidak, maka selanjutnya ke halaman anggota, lalu finish. Next, yaitu arsitektur. User akan berinteraksi dengan UI website yang mana terhubung melalui internet ke web server. Lalu web server akan menghubungkannya ke API model yang sudah kami buat. Lalu API model mengeluarkan hasil analisis deteksi yang akan dikirim ke UI website melalui web server. Next. Ini adalah UI home. Ini adalah UI aplikasi. Ini adalah UI anggota. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan aplikasi ACT for Everyone yang merupakan aplikasi klasifikasi teks cyberbullying berbasis AI dapat menjadi salah satu opsi dalam upaya mendeteksi unsur cyberbullying pada kalimat di media sosial. Algoritma naive Bayes menghasilkan hasil yang cukup dan mampu melakukan klasifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan model klasifikasi yang dibangun menggunakan SVM, yang masih terdapat kesalahan terhadap beberapa input yang diberikan. Saran pengembangan aplikasi di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan menambah dataset, menggunakan metode word embedding pada proses ekstraksi fitur, dan menggunakan algoritma deep learning dan transfer learning untuk model klasifikasi teks. Mungkin sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih.